Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pemangku Detrandes Abdul Aziz MPD dan yang terhormat teman-teman yang menyaksikan video kami. Perkenalkan, nama saya Fania Faradiba sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Natasya sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja masuk ke materi, yaitu tentang pembagian paragraf. Baik, yang pertama itu tentang pembagian paragraf. Jadi pembagian paragraf adalah cara untuk membagi teks menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami. Paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang membahas satu ide utama. Ada beberapa cara untuk membagi paragraf, yaitu yang pertama, berdasarkan topik. Setiap paragraf membahas topik yang berbeda. Misalnya dalam teks tentang sejarah Indonesia, paragraf pertama membahas tentang masa prasejarah, paragraf kedua membahas tentang masa kerajaan Hindu, Buddha, dan seterusnya. Yang kedua, berdasarkan waktu. Paragraf menceritakan peristiwa berdasarkan urutannya, itu misalnya dalam teks tentang perjalanan liburan, paragraf pertama menceritakan tentang hari pertama perjalanan, paragraf kedua menceritakan tentang hari kedua perjalanan, dan seterusnya. Yang ketiga, berdasarkan tempat. Jadi paragraf menggambarkan tempat atau lokasi tertentu. Misalnya dalam teks tentang kota Jakarta, paragraf pertama menggambarkan Monas, paragraf kedua menggambarkan Kota Tua, dan seterusnya. Dan yang terakhir, berdasarkan urutan. Paragraf menjelaskan langkah-langkah atau proses tertentu. Misalnya dalam teks tentang cara membuat kue, paragraf pertama menjelaskan cara menyiapkan bahan, dan paragraf kedua menjelaskan cara mencampur bahan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan bagian B. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu kesatuan kalimat dalam paragraf. Kesatuan kalimat dalam paragraf berarti semua kalimat dalam paragraf harus berhubungan dengan satu ide utama. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling mendukung dan memperjelas ide utama. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesatuan kalimat dalam paragraf. Yang pertama, fokus pada satu ide utama. Setiap paragraf harus memiliki satu ide utama yang jelas. Misalnya dalam paragraf tentang manfaat olahraga, ide utamanya adalah tentang manfaat olahraga bagi kesehatan. Kedua, gunakan kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat pertama dalam paragraf yang menyatakan ide utama. Misalnya, olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Yang ketiga, hubungkan kalimat dengan kata penghubung. Kata penghubung seperti dan, tetapi, sehingga, dan karena membantu menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Misalnya, olahraga dapat meningkatkan kebugaran fisik dan juga dapat mengurangi risiko penyakit kronis. Yang keempat, hindari kalimat yang tidak relevan. Pastikan semua kalimat dalam paragraf mendukung ide utama. Misalnya, dalam paragraf tentang manfaat olahraga, hindari kalimat yang membahas tentang jenis-jenis olahraga. Dan yang terakhir, kesimpulan ialah setiap paragraf harus memiliki kesatuan kalimat. Artinya, semua kalimat dalam paragraf harus berhubungan dengan satu ide utama. Hal ini dapat dicapai dengan fokus pada satu ide utama, menggunakan kalimat topik, menghubungkan kalimat dengan kata penghubung, dan menghindari kalimat yang tidak relevan. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar yang telah tersedia di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.